Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 9 pengertian takrijul hadis yang berkelompok berjumlah 3 orang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut langsung. Pengertian takrijul hadis. Pengertian takrijul al-hadis, kata takrij berasal dari kata kahraja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-hakrij yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan al-makraj artinya tempat keluar, dan akrajal hadis wa aqraju artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya atau asal usulnya. Para ahli hadis memaknai takrij dengan 1. Mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya, yakni orang-orang yang menjadi mata rantai hadis tersebut. Sebagai contoh, Akhruju al-Bukhari, yang artinya Al-Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan menyebut sumbernya. Kedua, takrij terkadang digunakan untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya dari beberapa kitab. Ya, lanjut. B. Cara melakukan takrijul hadis. Pertama, takrij berdasarkan awal kata dari isi hadis. Guna melakukannya terlebih dahulu, harus diketahui seluruh atau minimal awal dari matan hadis tersebut. Yang juga penting adalah awal dari kata yang paling awal dalam matan hadis tersebut. Misalnya hadis man gosanna fa ilsya minna, barang siapa menipu bukan umatku. Metode kedua, dengan mendasarkan pada lafal-lafal matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar lafal-lafal yang ada pada matan hadis, baik itu berupa isim atau kata benda maupun fi'il yang disebut dengan kata kerja. Dalam metode huruf tidak dijadikan pegangan. Misal terdapat hadis innama a'lamu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Metode ketiga adalah takrij menggunakan perawi paling atas. Menelusuri hadis dengan cara ini terlebih dahulu harus diketahui perawi paling atas dari hadis tersebut. Kitab-kitab yang membuat hadis dengan metode ini antara lain Musnad Imam Ahmad karya Imam Ahmad, Atraf As-Sahihin karya Abu Ma'sud Ibrahim bin Muhammad, Atrar Kutub Asyita karya Syamsuddin Abu Al-Fad. Terus yang metode keempat berdasarkan temanya. Penelusuran dilakukan berdasar tema bahasa hadis, apakah hukum, fikih, tafsir, atau yang lain. Contoh kitab yang memakai metode ini adalah Kan al-Umal fi Sunnal al-Aqwal wa Afal karya Al-Burhanpuri, Al-Muqni Ham al-Asfar, Tagrij ma fi Ihya min al-Akbar karya Al-Iraqi. Yang kelima, metode berdasarkan sifat lahir hadis. Cara penelusuran ini dilakukan misal pada hadis mutawatir, qudsi, mursal, dan maudu. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dalam satu kitab seperti Al-Ajhar, Al-Mutanasirah fi Al-Akbar, Al-Mutawatirah karya Imam Suyuti. Kitab yang memuat hadis qudsi diantaranya Al-Ithafat As-Sunaniyah
fi al-hadis al-qudsi karya al-Madani. Ya, selanjutnya untuk materi ketiga yaitu kitab-kitab manfaatnya takrijul hadis, saya serahkan kepada saudara pada Sulistiawati. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. C. Kitab-kitab dan manfaatnya takrijul hadis. Yang pertama, takrij, memperkenalkan sumber-sumber hadis. Kitab-kitab asal di mana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya. Kedua, takrij, dapat menambah perbendaharaan sanad hadis-hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya. Semakin banyak kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula pembendaharaan sanad yang kita miliki. Yang ketiga, tatrij, dapat memperjelas keadaan sanad dengan memperbandingkan riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apakah riwayat tersebut munkatih, mudal, dan lain-lain. Demikian pula dapat diketahui apakah suatu riwayat tersebut sahih, dhaif, atau selainnya. 4. Tadrij, memperjelas hukum kualitas hadis dengan banyaknya riwayat itu. Terkadang kita mendapatkan suatu hadis dhaif melalui suatu riwayat, namun dengan tadrij kemungkinan kita akan mendapati riwayat lain yang sahih. Hadis yang sahih itu akan mengangkat hadis yang dhaif tersebut ke derajat yang lebih tinggi. Kelima, membuat kita dapat mengetahui pendapat-pendapat para ulama sekitar hukum kualitas hadis. 6. Takrij, dapat memperjelas huwari hadis yang samar, karena terkadang kita dapati seorang perawi yang belum ada kejelasan namanya, seperti Muhammad, Khalid, dan lain-lain. Dengan adanya tadrij, kemungkinan kita akan dapat mengetahui nama puari yang sebenarnya. 7. Tajrid, dapat memperjelas puari hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanad. 8. Tajrid dapat menafikan pemakaian an dalam periwayatan hadis oleh seorang perawi mudallis dengan didapatinya sanad yang lain yang memakai kata yang jelas ketersambungan sanadnya, maka periwayatan yang memakai an tidak akan tampak pula ketersambungan sanadnya. Kesembilan, tadrij dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. 10. Tajrid dapat membatasi nama pewari yang sebenarnya. Hal ini karena kemungkinan saja ada pewari-pewari yang mempunyai kesamaan gelar dengan adanya sanad yang lain, maka nama pewari itu akan menjadi jelas. 11. Tajrid dapat memperkenalkan periwayatan yang tidak dapat dalam satu sanad. 12. Tajrid dapat memperjelas arti kalimat yang asing yang terdapat dalam satu sanad. 13. Tajrid dapat menghilangkan hukum sanad, kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat lain yang sikot yang terdapat pada suatu hadis melalui perbandingan riwayat. 14. Tajrid dapat membedakan hadis yang mudaraj, yang mengalami penyusupan sesuatu dari yang lainnya. 15. Takrij dapat mengungkapkan keraguan-keraguan dan keliruan yang dialami oleh seorang perawi. 16. Tajrid dapat mengungkap hal-hal yang terlupakan atau
diringkas oleh pewaris hadis. 17. Tajrid dapat membedakan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafal dan yang dilakukan dengan makna pengertian saja. 18. Tajrid dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian timbulnya hadis. 19. Tajrid dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis. Di antara hadis-hadis ada timbul karena perilaku seseorang atau kelompok orang. Dalam tajrid, hadis tersebut akan dapat diketahui dengan jelas. 20. Tajrid dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan percetakan dengan melalui perbandingan sanad yang ada. Kitab takhrij hadis yang terkenal menurut Abdul Haris ialah 1. Takhrij ahadits al-muhajjab li Abi Ishaq al-Shirazi karya Muhammad ibn Musa al-Hazimi. 2. Takhrij ahadits al-Mukhtasar al-Kabir li Ibnu al-Hajib karya Muhammad Ibnu Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi. Wafat 744 Hijriyah. 3. Nasab arahah li ahadits. Kesimpulan, kata tajrid berasal dari kata kharaja yang berarti al-juhur, tampak, dan al-burud, jelas. Takhrij juga bisa berarti al-istibat, mengeluarkan, al-tadrib, meneliti, dan al-taujih, menerangkan. Adapun secara terminologi, takhrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Metode tajrid terbagi menjadi 5, yaitu takhrij menurut lafal pertama, matan hadis. Kedua, takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat di dalam matan hadis. Ketiga, takhrij menurut pewari pertama. Keempat, takhrij menurut tema hadis. Kelima, takhrij menurut klasifikasi status hadis. Takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Bertujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas baik asal usul maupun kualitasnya. Sekian, terima kasih. Silakan kawan-kawan untuk bisa bertanya apabila kurang jelas. Ya, terima kasih kepada Saudari Sulistya yang sudah mempresentasikannya, yaitu tentang manfaat dan tajridul hadis. Baiklah, kami di sini apabila ada kesalahan dan mengucapkan mohon dimaafkan karena kami juga banyak kekurangan dan banyak khilaf kepada semua. Baiklah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.